Ini Mbak, saya mau nebus obat nih, tapi beda sama resep yang sebelumnya. Oh gitu ya Mbak, bentar ya Mbak, saya ambilkan obatnya dulu. Iya. Nah baiklah Mbak, ini obatnya Mbak. Harganya 50.000. Eh, karena Mbak belum pernah, karena resep Mbak ini resep baru, mau nggak Mbak konsul konsul dengan apoteker kami? Oh iya. Baik Mbak, tapi saya sibuk nih. Lama nggak ya? Mbak, cuma 15 menit aja Pak. Oh iya nggak apa-apa. Mbak, saya arahkan ke ruangan apoteker saya lewat samping ya Mbak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk Pak? Ya, silakan. Pak, di luar ada pasien yang mau konseling Pak, dan ini kopi resep dari resep yang dia bawa Pak. Baik, silakan suruh masuk aja. Oh iya Pak. Selamat malam, Mbak. Iya. Perkenalkan, Mbak, nama saya Apoteker Jo. Saya yang bertugas hari ini pada apotek hari ini. Silakan duduk, Mbak. Oh iya, terima kasih. Maaf sebelumnya ya Pak, biasanya saya konsultasi sama apoteker yang lain. Oh iya, tepat sekali, Pak. Jadi pada hari ini saya yang bertugas pada apotek ini. Nah, barangkali apoteker yang sebelumnya itu tidak bisa hadir pada hari ini. Tapi Mbak nggak perlu khawatir. Untuk masalah data yang dari Mbak miliki saat ini, kami jamin kerahasiaannya aman bagi kami. Jadi Mbak tidak perlu khawatir mengenai nanti Mbak berkonsultasi dengan siapa. Soalnya gini Pak, masalah penyakit saya sekarang rada sensitif Pak. Jadi saya rada malu lah untuk konsultasi sama orang yang beda. Ah iya, tepat sekali. Kalau dilihat dari sini, dari kopi resep yang Mbak miliki, memang di sini ada pergantian obat yang dari sebelumnya menjadi yang sekarang. Nah, barangkali memang nanti ada kesalahan terhadap penggunaan obat dari Mbaknya sendiri. Sepertinya saya udah patuh minum obat yang sebelumnya, obatnya habis. Tapi memang ada sih saya beli obat bebas di luar dari obat yang saya pakai tersebut. Oh baik, tapi kalau di sini saya lihat obat yang Mbak dapatkan dari berdasarkan data kami sebelumnya Mbak memiliki resep yaitu obat cotrimoxazole yang dimana ini merupakan antibiotik, sedangkan yang obat berikutnya yang sekarang diresepkan itu adalah ciprofloxacin yang dimana ini juga merupakan salah satu antibiotik juga, tetapi cara kerjanya memanglah lebih baik daripada obat sebelumnya. Nah, kalau saya lihat di sini sepertinya Mbak ada kesalahan dalam penggunaan obatnya, baik itu misalnya ketidakpatuhan ataupun dosisnya yang tidak tepat pada saat Mbak lakukan konsumsi obat tersebut. Oke Pak, tapi saya masih kurang paham. Baik Pak, jadi begini, obat sebelumnya itu si cotrimoxazole itu merupakan salah satu antibiotik juga Mbak. Nah, di mana itu fungsinya adalah untuk mengurangi infeksi pada bakteri ataupun infeksi terhadap penyakit Mbak ini. Nah, sedangkan resep yang baru ini adalah ciprofloxacin yang termodifikasi, di mana fungsinya juga sama, dia juga adalah antibiotik. Tapi fungsinya ini tidaklah jauh berbeda dari yang sebelumnya. Makanya dokter di sini meresepkan ciprofloxacin untuk meningkatkan dosis ataupun kinerja dari obat tersebut. Nah, bisa jadi tadi karena ketidakpatuhan tersebut. Apalagi tadi Mbak juga ada mengkonsumsi obat-obat bebas kan. Nah, di situ bisa jadi untuk menetralisir nanti obat-obat bebas yang tadi Mbak sudah minum. Nah, itu dibantu oleh ciprofloxacin ini atau antibiotik ini. Jadi untuk aturan pakainya gimana ya Pak? Baik Pak, di sini dari resep yang kita dapatkan dokter meminta untuk penggunaan ini selama 2 minggu atau 14 hari, di mana penggunaannya adalah 1 kali sehari setelah makan, dan ini harus dihabiskan ya Mbak. Ini ada 14 tablet untuk 14 hari, artinya Mbak cukup meminum 1 tablet itu 1 hari saja ya, dan itu diminum setelah makan. Berarti obatnya ini saya minum 1 kali sehari selama 14 hari
setelah makan ya Pak ya? Ya, betul sekali Mbak. Dan sedikit informasi, apabila nanti ke depannya kan Mbak akan mengkonsumsi obat ini jangka panjang ya, 14 hari atau 2 minggu. Nah, apabila nanti ada merasakan mual, diare, atau misalnya sakit perut atau dehidrasi, itu tidak perlu khawatir. Itu adalah efek yang terjadi terhadap obat tersebut, dan itu tidaklah mengakibatkan yang terlalu fatal ataupun yang berlebihan. Oh iya, baiklah. Terima kasih Pak. Baik, ada yang ingin ditanyakan Mbak mengenai obat tersebut ataupun ada yang kurang paham? Sepertinya udah cukup paham Pak. Baik, kalau gitu boleh saya minta klarifikasi ulang bagaimana cara penggunaan obat ini supaya nantinya saya bisa tahu juga apakah Mbak sudah paham atau belum mengenai penggunaan obat ini. Karena kan ini penggunaan antibiotik dan takutnya nanti Mbak lupa lagi, tidak patuh lagi. Oh iya, ini obatnya diminum 1 kali sehari setelah makan. Selama 14 hari harus dihabiskan. Betul Mbak. Kalau begitu berarti Mbak sudah paham ya mengenai cara penggunaan obat tersebut. Nah, nanti apabila misalnya Mbak mengalami gejala-gejala yang tidak mengenakan ataupun misalnya ada gejala-gejala lain yang tadi sudah saya sebutkan, nanti Mbak bisa konsultasi kepada dokter ataupun bisa langsung menghubungi saya terkait konsultasi ini. Ini ada kartu nama saya. Nanti Mbak bisa menghubungi saya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun misalnya Mbak ingin berkonsultasi dengan saya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Baik, oh ya ini kopi resepnya Mbak, dan itu obatnya nanti silakan ke kasir aja dibayar, kemudian nanti bisa langsung diberikan arahan dari asisten apoteker kami. Oh ya, soalnya Ada- saya buru-buru juga. Oh ya, baik kalau gitu terima kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh dan sehat Iya. selalu. Iya. Ini totalnya berapa ya Mbak ya? Memang Mbak, totalnya jadi 50.000 Mbak. Baiklah Mbak, ada yang kurang jelas Mbak dari penjelasan saya tadi Mbak. Baiklah Mbak, saya akan menjelaskan kembali cara penggunaan obat ini Mbak. Obat ini diminum 1 kali sehari setelah makan selama 14 hari. Dihabiskan ya Mbak.